Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syariat Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Jadi tema kita hari ini mungkin saya berikan ini temanya agak baik gitu. Baik dalam arti belum tentu yang menyampaikan materi ini yaitu saya mencapai kata yang tepat itu ya, mencapai bijaksana. Tetapi sebagai seorang muslim dan seorang manusia, apapun kebaikan yang ditawarkan atau yang ada di sekitar kita, tentu saja kita harus berusaha mencapainya. Bahkan kalau kita sedikit ternyata tubuh kita ini ya saudara disetting oleh Allah Subhanahu wa taala mental kita untuk mencapai kata keempat itu. Nanti saya tunjukkan. Ternyata menurut para ahli psikologi mental kita itu diarahkan ke yang keempat itu. Caranya seperti apa dan harusnya seperti apa, karena tentu saja saya belum nyampe di sana. Kita pelajari bareng-bareng, nanti prakteknya kita coba dari sana. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat ini ada sebuah video tapi berbahasa Inggris, nanti saya coba yang ngerti saya terjemahkan, yang enggak silakan saja. Jadi tanya ke Pak Anto yang sering luar negeri. Ya di sini kita akan membedakan apa perbedaan antara orang pintar dan orang bijaksana. Pertama, orang pintar itu yang paling penting pengetahuan, sementara orang bijaksana yang penting pengalaman. Yang kedua, orang pintar itu ingin merubah orang lain, sementara orang bijaksana ingin berubah dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, orang pintar itu dia berpikir logis dan rasional, sementara orang bijaksana instinktif dan emosional. Nah, sementara orang pintar ingin orang lain itu lebih baik dari orang lain, sementara orang bijaksana ingin bersama-sama menjadi lebih baik. Karena dan yang kemudian orang bijaksana hanya menulis mengerti apa yang tekstual, sementara orang bijaksana lebih juga yang kontekstual. Orang pintar selalu percaya diri dan suka memperlihatkan diri, sementara orang bijaksana dia memahami kelemahan dan tetap rendah hati. Orang pintar hanya tahu cara menahan, sementara orang bijaksana dia tahu cara arti melepaskan. Jadi nggak suka memegang sesuatu, tapi dia melepaskan. Gitu ya? Nanti kita bahas satu-satu. Nah, selanjutnya ada sebuah video menarik, kita perhatikan ya. Ada seorang pria pengusaha, dia lagi terlilit utang, bingung gimana cari solusinya. Kemudian suatu saat ketika dia bertemu dengan seorang di taman ya, dia bertemu dengan seorang di taman. Ya, seorang bertemu dengan seorang di taman. Dan kemudian dia mencurahkan masalahnya pada orang asing itu, gitu ya, orang asing itu. Ditanya apa, dia bicara tentang masalah utang dan sebagainya. Dan kemudian si orang asing itu berkata, oh, jadi saya bisa berutang. Kemudian dia melihat, dia kemudian masalah merogoh kantongnya dan kemudian mengeluarkan sebuah cek ternyata ya, dengan harapan nilai 500.000 dolar. Kemudian katanya simpan ini dalam setahun, kemudian balik lagi ke saya. Maksudnya balik lagi gitu.
Ya. Dan tadi itu orang kaya katanya, adalah dari keluarga outside family, jadi keluarga Yahudi kaya di Amerika. $1,500,000 tentu saja bisa membantu dia menyelesaikan utangnya. Nah, daripada kemudian dia mencairkan, malah dia nyimpan di rak besinya, ya, di lemari besi. Kemudian dia bekerja lebih maksimal lagi. Jadi duitnya nggak dipakai, buat jaminan saja, ada dia bekerja maksimal. Kemudian tanpa disangka, karena dia bekerja keras, maka bisnisnya berkembang dari tahun ke tahun sampai dari bulan ke bulan, dari jalan cuma setahun. Kemudian dia balik lagi ke taman dan berniat mengembalikan cek itu kepada orang asing tadi. Kalau orang asing itu sudah menunggu, kemudian si pria ini bercerita tentang pengalaman yang dialami, dan kemudian ini saya balikin lagi ceknya nggak jadi saya pakai. Tiba-tiba ada sesuatu yang menunjukkan bahwa seorang perempuan datang dari belakang, ternyata seorang perawat. Aduh, saya bahagia banget ya bisa mendengar kamu. Maaf kalau dia seperti ini mengganggu kamu, katanya. Kemudian si pria berdiri dengan kagetnya dan bertanya kepada si suster, ada apa yang terjadi? Ternyata si pria kacamata ini adalah orang stres, orang gila yang ngaku jadi orang kaya, yang ngaku punya cek $500,000. Ya, ini kemudian terkaget selama ini ternyata dia itu mengandalkan cek palsu. Ternyata uangnya bohongan. Tapi kemudian karena dia optimis, mengandalkan itu ada, itu dengan keras dan sukses. Nah, ini maksudnya apa Bapak sekalian? Jadi kalau kita ada masalah, kita kan punya sesuatu yang maha dahsyat, sesuatu yang maha hebat yang menjamin rezeki kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu disimpan di lemari seperti tadi kan, cukup kita pelihara dalam hati keimanannya, maka segala kesulitan kita itu dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terselesaikan. Jadi bekerja aja maksimal, hadapi masalah utama, hadapi apa, semaksimal mungkin kita jadikan Allah sebagai jaminan kita. Kalau Bapak tadi kan jaminannya cek, kalau kita yang maha hebat lagi, yang maha dahsyat lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa setiap orang itu terhadap sesuatu apapun, terhadap hal apapun, terhadap kejadian apapun itu punya pengertian, punya makna sendiri. Ya, manusia selalu memberikan makna pada apa yang dia lakukan dalam kesehariannya. Misalnya, kenapa Pak Harif dengan begitu rajinnya tiap hari berangkat kerja? Pasti kan Pak Harif punya makna pada kata kerja. Itu kan Pak Harif punya makna pada kata kerja. Pak Harif mengapa cinta pada keluarga? Karena kata keluarga bagi Pak Hari adalah sesuatu yang spesial. Ya. Kemudian kita berpegang teguh pada makna, pada kata-kata itu dengan memberikan makna itu ya, selama bersekian lama sampai kita menemukan makna yang lebih dalam lagi. Makanya istilahnya adalah menggali makna. Dan kemudian dia berpegang teguh pada makna itu sampai dia menemukan makna lain yang lebih dalam. Ya, makna itu maksudnya apa? Kok abstrak begini? Seperti tadi, misalnya mengapa kita cinta keluarga? Karena keluarga bagi kita means everything, berarti berarti. Mengapa kita suka kerja? Bagi saya kerja itu bukan hanya nyari duit, tetapi juga ibadah. Nama-nama lain yang harus kita gali dalam keseharian Bapak Ibu sekalian. Ya, apa itu kematian? Juga. Kalau kita mikirin kematian, maka itu akan merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Sehingga Pak Komarudin Hidayat menulis sebuah buku judulnya Psikologi Kematian. Ya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu kejadian ini. Di suatu acara kerja bakti, kebetulan ini ada dua orang yang sedang kerja bakti mindahin batu. Kemudian ada seorang penanya datang kepada salah seorang orangnya, orang pertama. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakuin sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan? Ingat kata yang saya garis tanda merah itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena orang yang pertama ini menggali makna yang dangkal, dia hanya bilang begini, oh saya sedang mindahin batu.
Bagi dia kerja bakti itu hanya nyinain batu yang melelahkan. Tapi bagi orang yang kedua, dia dengan senyum sumringah, dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan, dia berkata, saya sedang membangun masjid yang besar dan indah. Padahal kerjanya sama kan? Sama, tetapi maknanya beda. Bisa dipahami ya? Maknanya beda. Itu yang dimaksud dengan menggali makna. Nah itu yang harus kita lakukan tiap hari, menggali makna. Itu terus gak kerja loh. Satunya. Dan pengalaman nanti akan mengasah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, untuk memperdalam makna kehidupan, untuk sok bijak ya ngomongnya. Tapi kan kembali lagi pada belajar lagi belajar. Ya ketika memperdalam makna kehidupan, maka cara pertama dalam memperdalam makna hidup adalah dengan memahami minimal 3 hal ini dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dalam setiap fenomena, dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian. Kita paham apa itu artinya, apa itu hukumnya menurut agama kita dan menurut lingkungan kita, dan yang paling penting apa hikmahnya. Apa hikmahnya? Kan kita lagi membawa motor, kadang-kadang mikir ngapain saya tiap hari nih pagi-pagi tentang apa kalau di jalan macet panas-panasan. Kan kita menafsirkan hidup, nah itu kayak gitu. Sedang menafsirkan. Kemudian di jalan, kemudian kita melihat ada ibu-ibu sedang nyari uang dengan cara meminta-minta, misalnya dengan cara apa itu membawa bayi gitu ya, dari sering kita hadis kita lihat. Kita sering menafsirkan, apa ini orang cari itu seperti itu, ya? Nah seperti itu. Yang kedua, cara agar kita bisa menggali makna hidup yang lebih dalam adalah ini baru caranya baru dua. Jadi dengan sering-sering melakukan hal ini, yang pertama yang memberikan makna yang minimal pengertian hukum dan apa hikmahnya. Nah yang kedua itu adalah dengan memperhatikan bagaimana orang lain di sekitar kita menafsirkan makna kehidupannya. Bagi kita, anak itu segalanya. Anak itu adalah generasi yang akan melanjutkan kita. Tetapi di sekitar kita sekarang mulai ramai kan? Ada artis-artis yang anti punya anak, betul kan? Yang anti punya anak sampai diserang oleh ibu kan? Ngapain gitu? Bagi kita anak itu sebagai tapi dia anak itu adalah hanya beban. Coba ada ibu nanti ambil dari sini di browsing di Google artis apa tokoh-tokoh atau mereka yang tidak mau punya anak. Ada aja tafsiran itu. Itu kan perbedaan makna bagi kita. Anak bagi kita adalah segalanya. Tapi bagi mereka anak itu adalah mungkin beban diri saja hal yang menghalangi karir dan sebagainya. Ya. Nah itu juga yang membedakan orang Indonesia dengan orang Jepang. Orang Jepang itu malas menikah, terutama perempuan-perempuan ini katanya karena dia sering dijadikan atau laki-laki yang malah nggak mau menikah. Kenapa? Karena ada mirip-mirip dengan orang Indonesia kata orang Jepang itu. Jadi kalau sudah menikah, rekeningnya itu dipegang sama istrinya. Tapi bagi Indonesia biasa-biasa saja. Biasa saja karena ada rekening satu lagi. Ibu-ibu tahu nggak? Gaji itu ada yang lebih gede dari gaji namanya tunjangan. Ibu bukan gaji, bapaknya tunjangan. Kurang dari sifat tunjangan bapak berapa? Manajemen keuangan itu tergantung masing-masing. Jadi jangan nyalahin. Ada keuangan itu yang cocok dipegang istrinya. Ada keuangan itu yang cocok dipegang suaminya. Ada yang sertiap. Seperti artis yang kita bicarakan yang lagi ramai sekarang kan perjanjian pernikahannya saling pegang, saling tahu pin ATM masing-masing kan? Nah, bebas saja, tergantung. Jadi ada mana yang lebih baik sesuai dengan kesepakatan. Mana yang lebih baik kepentingan dipegang siapapun mau kita berantem yang penting kan terbuka. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi cara menggali makna kehidupan yang pertama adalah dengan cara-cara banyak merenung intinya ya. Dan yang kedua kita perhatikan bagaimana orang lain menafsirkan kehidupan. Nah kita nanti bisa berlatih memikirkan hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya apa itu anak? Titipan. Karena sadar anak titipan, mari kita titipkan kembali anak kepada Rasulullah. Bukan begitu maksudnya. Anak itu adalah titipan dari Allah, maka kita harus menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terjadi kalau anak itu titipan, kita titipkan lagi, itu salah. Anak itu adalah sumber pahala. Kenapa?
ngalamin kan beban berat bagaimana ngurusin anak, nantiin, maaf nyepokin dan sebagainya. Super pahala. Kemudian anak juga bisa menjadi media dakwah buat kita. Kalau kita niat memajukan agama Islam, maka anak kita juga bisa menjadi media atau agen yang kita minta untuk menyebarkan agama kita. Kemudian dan lain-lain. Nah, kita tafsirkan lebih banyak lagi. Apa itu anaknya? Tafsirkan, tambahkan lagi terus sampai kita nyampe pada titik bijaksana. Kemudian apa? Siapa suami itu? Siapa istri itu? Kita anak-anak kembali. Ya, berikan redefinisi kembali. So, kenapa sih ada orang yang rela hidup dengan kita bertahun-tahun, sabar dengan kecerewatan kita, misalnya, sabar dengan rekan kita? Itu kan perlu kita tafsirkan. Baik suami apa itu? Dan ujung-ujungnya pasti kalau dalam Islam kita kembalikan kepada agama. Suami itu siapa, istri itu siapa. Sama-sama kalau kita kembali kepada agama, suami itu adalah ladang ibadah, istri juga adalah ladang ibadah. Ini yang membedakan kita dengan prinsip-prinsip orang barat. Kalau orang barat itu ya deal-dealan saja. Kalau suami saya sudah tidak menunjukkan fungsinya lagi dan sebagainya, maka saya tinggalkan. Tapi bagi kita, ketika suami itu sakit atau istri sakit, maka pahala itu tetap bisa mengalir kan? Bisa mengalir kalau kita mendapatkan pahala dari memelihara suami kita lagi sakit atau sudah menjadi tua. Nah gitu Ben. Tersakiti, terzolimi, tafsirkan. Biasanya kalau kita merasa didolimi orang lain, apa yang muncul pertama kali dalam diri kita? Biasanya, tega banget orang itu kan? Tega banget orang itu, nyebelin banget. Padahal dalam satu sisi ketika kita terzolimi, kita juga pernah menzolimi orang lain. Mestinya ngomongnya begini ya, ternyata apa? Rasanya disakiti orang, rasanya dizolimi orang. Oleh karena itu saya tidak akan pernah ya mencoba atau saya akan selalu berusaha untuk tidak menzolimi orang lain. Dan mestinya begitu kalau kita pikir. Kalau dalam kehidupan kita itu selalu orang lain yang salah, padahal dalam kehidupan sebenarnya yang salah itu kadang kita, kadang mereka, kadang dia yang benar, kadang kita saja berputar. Bahkan sekarang film barat pun Bapak Ibu sekalian sudah menyadari bahwa superhero itu tidak pernah selalu benar kan? Makanya ada istilah film apa itu? Apa hari itu? Kapten Amerika Civil Wars. Itu maksudnya apa? Superhero yang jagoan saja bisa berbuat salah, apalagi kita sebagai manusia. Kalau kita orang barat aja mikirnya udah ke sana bahwa kita tidak selalu benar. Masa sih kita selalu berada dalam posisi benar? Jadi kita selalu dalam posisi ini kan, saling introspeksi. Kapan kita dalam posisi benar, kapan kita dalam posisi salah. Menasehati itu gampang, tapi dinasehati belum tentu gampang. Ada kisah menarik nih yang disampaikan Mustafa, saudara. Jadi katanya dulu Harun al-Rashid didatangi oleh seorang ulama yang akan menasehati dia, karena waktu itu tren para khalifah, para pimpinan di dunia waktu itu katanya cenderung berbuat mungkar, berbuat tidak adil dan sebagainya. Nah, Ustaz ini belum apa-apa, ulama ini ngomongnya begini katanya, wahai khalifah Harun al-Rashid, saya akan menyampaikan nasihat saya dengan keras, tolong dengarkan. Dia langsung ngomong seperti itu. Kemudian Harun al-Rashid langsung, sebentar dulu Ustaz, sebentar dulu, wahai Pak Kiai kalau gitu. Tadi Bapak mengatakan katanya akan mengkritik saya dengan keras, menasihati saya dengan keras. Pernahkah Pak Ustaz mendengar katanya, atau pernahkah Pak Ustaz ketahui bahwa dalam Al-Quran atau dalam sejarah Allah itu pernah mengutus orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih buruk daripada saya? Siapa kira-kira? Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Musa itu jauh lebih baik daripada kita, tetapi Fir'aun juga lebih buruk daripada kita. Mengapa Anda mau mengkritik saya dengan keras? Padahal orang yang lebih baik dari Anda itu Nabi Musa alaihissalam menasihati Fir'aun juga disuruh untuk dengan qalan layyina, dengan kata-kata yang lebih lembut. Pilihan kita. Nah ini ada mungkin masukan buat tertentu yang di media-media yang belum apa-apa langsung menyampaikan masukan itu dengan nada-nada yang kurang bagus. Padahal Nabi Musa saja orang yang tegas datang kepada orang yang lebih buruk dari kita semua, tetapi disuruh menyampaikan kata-kata dengan lemah lembut. Itu. Oke, selanjutnya
Ingat ya. Nah, selanjutnya mengapa kita perlu mendefinisikan kata-kata, mendefinisikan mana-mana dengan lebih baik? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam saja di surga waktu itu ya ketika sebelum diturunkan ke bumi, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan Nabi Adam kata-kata dan semua pengertian yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu pasti di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya ketika kita disebut belajar, sebetulnya itu kita sedang menafsirkan makna-makna dan istilah-istilah saja. Betul kan? Hanya mempelajari makna dan istilah saja, baik SD, SMP, SMA sampai S3 sekalipun, kita itu hanya diminta untuk menafsirkan makna-makna saja. Menafsirkan makna-makna saja. Nanti kalau kuliah S1 akan bertemu dengan istilah kualitatif. Apa itu penelitian dan sebagainya, itu nanti akan kita kembangkan. Selanjutnya kedalaman kita dalam memberikan makna akan menentukan seberapa bijaksana kita dalam kehidupan. Kalau kita sudah rajin merenung, rajin memberikan makna dalam kehidupan, maka pelan-pelan kita akan sampai pada titik yang disebut dengan bijaksana. Pengen contoh yang jelas ya, kita lihat bagaimana, perhatikan kata tersenyum dan cemberut pada kata-kata Gus Bahan di bawah. Kalau kita cemberut gitu, tersenyum apa artinya ke dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita dapat sesuatu yang membahagiakan, senyum kan? Maknanya hanya sebatas itu. Kalau kita cemberut itu kalau ada sesuatu yang tidak membahagiakan, maka kita cemberut. Itu pengertian kita paling awal. Nah, sekarang kita perhatikan kata-kata Gus Bahan di bawah ini. Saya selalu berusaha tersenyum dan ceria setiap hari. Tadi kata tersenyum di sini. Bila saya menunjukkan wajah merebut dan cemberut karena suatu masalah, saya seolah-olah tidak ridho dengan kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata cemberut dan kata tersenyum di sini naik maknanya kan? Betul? Naik maknanya. Dalam keseharian kita menafsirkan kata tersenyum itu kalau ada sesuatu yang membahagiakan, yang datang. Kalau cemberut itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, di sini tafsirannya meningkat, maknanya meningkat. Jadi kita ini sepantasnya tidak cemberut, tidak marah-marah karena segala sesuatu yang menimpa pada diri kita itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tersenyum dan cemberut di sini naik kelas, maknanya meningkat, maknanya semakin mendalam. Nah, itu beda ya kalau lama yang ngomong enak. Dan secara psikologis, Bapak Ibu sekalian, kita itu memang dari mulai remaja atau mulai kecil, kita itu selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan fisik, sandang, makan, pangan, sampai kemudian ada remaja, ada dewasa, kita menikah. Itu semuanya adalah tuntutan pada tuntutan fisik. Habis itu setelah kita kerja, kita ingin mendapatkan jaminan keamanan apa? Jaminan keamanan apa? Dapat rumah yang bagus, dari standar dan sebagainya. Pengen aman dalam hidup. Kehidupan meningkat sedikit lagi, kebutuhan kita adalah pada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ingin punya anak, mengadopsi anak dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita semakin tua lagi, kita butuh terhadap kebutuhan penghargaan namanya estetik. Dan yang paling tinggi ketika kita semakin dewasa, kebutuhan kita itu adalah self aktualisasi atau actualization, yaitu ingin agar pribadi kita itu memberikan manfaat yang besar kepada sekitar. Jadi secara psikologis tubuh kita aja sudah mengarahkan agar kita punya makna, punya manfaat untuk orang lain, punya manfaat atau punya makna untuk orang lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya itu ya makna tentang makna. Nah, selanjutnya masuk ke kata bijaksana. Ke kata bijaksana. Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan. Ya, pengalaman dan pengetahuan. Sementara itu kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan, kecakapan bertindak, apalagi menghadapi kesulitan dan sebagainya. Jadi intinya yang dimaksud dengan bijaksana itu dua hal Bapak Ibu sekalian, yaitu punya pengetahuan dan mampu menggali makna dari pengalaman. Dua kata ini. Jadi kalau kita ingin bijaksana, maka perbanyak pengetahuan, perdalam pengalaman. Dua kata ini. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman,
memahami maksudnya, maka kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana. Nah, contohnya mungkin bisa dilihat, pernah saya sampaikan juga ya dalam serial ini. Ini mungkin ada yang pernah lihat, ada yang enggak. Di sini ada dua tokoh sentral, Bapak Ibu sekalian. Ada dua tokoh sentral, yaitu si anak muda ini dan bapaknya. Dia sama-sama mengurus sebuah toko. Suatu saat ayahnya pergi untuk suatu keperluan, anaknya diminta untuk mengurus toko ini. Si anak ini baru lulus kuliah Magister MBA dari luar negeri. Ayahnya mulai ada urusan lain. Akhirnya dia dipercaya mengelola tokonya. Sebagai orang yang baru lulus kuliah, dia ada ilmu yang perlu diterapkan. Dalam bahasa sederhana kita idealisme. Akhirnya dia membuat peraturan bahwa karyawan-karyawannya itu harus absen datang tepat waktu pakai fingerprint. Kalau kata orang Indonesia kan nyantai ya, nyantai, datang kapan, pulang kapan, yang penting kerjaan selesai. Akhirnya banyak karyawan-karyawan yang tidak nyaman. Nah, akhirnya dia melakukan aturan yang keras, katanya kalau begini terus kalian tidak akan maju dan akan dipecat, karena sanksi tegas itu dipecat. Akhirnya dipecatlah yang baju merah ini. Nah, tiba-tiba datanglah bapaknya dari daerah itu kan, nanya mana karyawan saya si Anu. Oh, maaf ayah, saya sudah memecat dia karena kerjaannya dia tidak disiplin. Nah, ayah itu sedih ya, sedih. Nah, akhirnya apa yang terjadi, si ayah ini kemudian mencoba merayu-rayu si anak supaya mau kembali, tapi sudah nggak mau. Ternyata bagi si ayahnya ini karyawan-karyawan yang 1, 2, 3, 4 ini bukan hanya sekedar karyawan, tetapi bagi dia karyawan-karyawan itu adalah sebuah keluarga, sebuah bagian dari keluarga. Jadi nggak boleh sembarangan mecat ya, karena bagi dia semuanya itu adalah keluarga. Nah, kalau keluarga, kata si ayahnya ini, kamu tidak perlu satpam untuk menjaga toko kamu, karena dia akan menjadi pribadi, dia akan menjaga toko kamu, dia akan mencintai kamu, dia akan menyayangi kamu. Kalau bayar satpam akan lebih banyak mahal kan? Tapi kalau sudah menjadi anggota keluarga, maka itu menjadi tak terpilih. Jadi ada dua prinsip antara bisnis dan keluargaan. Ini orientasinya karena idealis adalah bisnis mendapatkan penghasilan. Sementara bagi sang ayah, keberhasilan itu adalah ketika kita bisa menjalin kecintaan, kekeluargaan di antara semuanya kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, beda ya? Beda. Nah, ini tidak akan tercapai kalau tidak, salah satunya tidak mencapai titik yang namanya bijaksana. Jadi paham ya? Kayak gitu. Begitu juga ternyata bijaksana itu tidak dari dewasa saja, dari anak kecil juga bisa, walaupun ini fiksi misalnya. Dalam siapa yang pernah lihat film ini? Charlie and the Chocolate Family. Ibu nontonnya apa kalau di rumah? Ibu nontonnya apa kalau di rumah? Bukannya sinetron Aldebaran juga nggak ada? Banyakan Korea. Tentunya kalau kita kalau nonton juga balik ke yang tadi ya, mencoba menggali makna dari setiap. Saya perhatikan film-film Korea juga sebetulnya ini ya, ada keunikan-keunikan tersendiri ya, ada ke apa ya? Kalau kita betul-betul fokus itu bisa ngambil maknanya, bisa ngambil maknanya. Ya dalam film ini Charlie and the Chocolate Family ada seorang anak kaya-kaya yang pintar dan seorang anak miskin yang hidup dengan neneknya, kakeknya, pamannya, ibunya, bapaknya. Nah lihat ya, nonton tarik lagi apa ini film lama, film keluarga bu ya. Cocok ditonton bareng-bareng. Walaupun ya abaikan hal-hal yang sifatnya non Islam ya kayak saja. Jadi suatu saat si pemilik toko coklat ini, si siapa lupa namanya, dia itu akan karena bosan dia itu menjadi seorang pengusaha yang sukses, punya pabrik coklat yang besar, coklatnya dimakan di mana-mana. Dia mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang dapatkan golden ticket yang dipegang ini ya, maka mereka berhak jalan-jalan di pabriknya, dan bagi mereka yang cocok berdasarkan penilaian dia akan mendapatkan warisan berupa fasilitas pabrik coklat dan dia bisa tinggal di situ. Akhirnya anak-anak yang suka coklat semuanya membeli coklat supaya dapat golden ticket itu kan, dapat golden ticket. Akhirnya terpilihlah beberapa orang anak. Nah yang paling menonjol itu orang anak ini. Anak yang pertama ini cerdas, pintar. Bahkan dia sudah mendapatkan 234 piala. Termasuk salah satunya piala dari punya permen.
Punya permen tanpa henti selama 3 bulan 3 tahun sebagai juara punya permen terlama. Jadi dia selalu seperti itu. Makanya dia ngomong, because I am a winner. Saya adalah seorang juara. Ya, tetapi ternyata yang pintar ini kalah sama yang miskin ini. Ternyata yang dapat warisan itu adalah si anak yang miskin ini. Jadi dia dibeli ada beli coklat, dikasih duit sama kakeknya atau neneknya, sudah dibuka ada golden tiketnya, kan? Ada golden tiketnya. Nah, dia yang menang. Tetapi ketika coklatnya mau diberikan, pabrik coklatnya mau diberikan dengan syarat dia mau kembali ke toko mau ditempatkan di toko itu, di pasar itu, dia menolak. Karena apa? Karena katanya dia harus tinggal sendiri. Dia harus tinggal sendiri. Ya, dia harus tinggal sendiri. Saya tidak mungkin menukarkan keluarga saya dengan pabrik coklat. Itu kan? Nah, si anak ini ternyata sangat mencintai keluarga. Bagi dia keluarganya adalah segalanya, sehingga tidak bisa ditukar dengan fasilitas semewah apapun. Nah, ini anak kecil sudah belajar bijaksana. Nah, oleh karena itu kata siapa ini? Albert Einstein, wisdom is not the product of schooling, but of the lifelong attempt to correct. Jadi kebijaksanaan itu adalah bukan produk dari sebuah kita sekolah, tetapi adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan kita harus belajar seumur hidup, ya, seumur hidup. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ciri-ciri bijaksana seperti yang berbeda antara bijaksana dengan pintar, kita bahas tadi. Pertama, orang yang pintar itu adalah yang penting adalah pengetahuan, sementara orang bijaksana adalah pengalaman. Nah, ini ada sebuah hadis saya membaca dari kitab Bapak, redaksi bahasa Arabnya seperti apa. Tapi terjemahannya, orang bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman atau peristiwa orang lain. Nah, ini sih kan kita dituntut untuk banyak memaknai, banyak. Selanjutnya, kalau orang pintar itu ingin merubah orang lain, sementara orang bijaksana ingin merubah tapi memulai dari dirinya sendiri. Ada kan dalam Al-Quran, ya ayyuhan ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Tidak kamu kerjakan. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Insyaallah ini. Nah, ini perhatikan bahwa ada sebuah puisi yang bagus yang ditulis katanya di sebuah batu nisan. Kata-katanya ini mengagetkan kita semua. Puisi itu katakan seperti ini: ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin rentah, aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia. Intinya kalau ingin mengubah harus dari dirinya sendiri. Ya, dari itu. Selanjutnya pemikiran logis dan rasional. Sementara orang bijaksana berpikirnya adalah emosional. Nah, ini dalam agama kita sering sekali kita mendapatkan hadis-hadis, mendapatkan teks ayat yang mengatakan bahwa orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, maksudnya ikut peduli dan panas. Maksudnya ikut merasakan penderitaan orang lain. Jadi kalau kita dalam keadaan kita itu kepada orang lain harus berpikirnya seolah kalau kita jadi dia seperti apa. Harus berpikir emosional. Selanjutnya, ingin lebih baik dari yang lain, sementara orang bijaksana ingin bersama orang lain meraih kebaikan. Nah, ini jelas karena dalam Al-Quran juga Nabi Muhammad SAW diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utus Muhammad
melainkan menjadi rahmat bagi sekalian. Itu kita juga dituntut untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Selanjutnya memahami apa yang tekstual, memahami apa yang kontekstual. Orang yang bijaksana bisa mengambil hikmah, ya, mengambil hikmah. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagi kalian, bagi kalian. Misalnya kalau kita umpamakan Bapak Ibu sekalian, kehidupan itu kan kita kayak nyetir. Di sini kan semuanya rata-rata bisa nyetir. Kadang kehidupan itu kan ada yang enak lembut. Kalau kita bawa mobil di pemandangan yang indah, misalnya ada kiri, kita pilih ada kiri, segala macam pemandangan indah bisa. Itu seperti kehidupan kita lagi ada yang dapat rezeki banyak. Tiba-tiba kita ketemu dengan situasi macet. Apa yang dialami ketika macet? Kita mulai mengeluarkan kata-kata di depan nas. Siapa sih yang bikin masalah itu? Pemerintah kok nggak bisa ngatur macet di mana-mana? Terus itu kan kalau macet itu kalau kita selalu saja orang yang disalahkan. Begitu juga ketika terjadi di perjalanan terjadi banjir besar, kita dibolkan ke arah sini, udah asing-asing menempuh jalan ini, ternyata kita dibelokkan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ketika kita dalam menghadapi masalah itu, minimal apa yang kita dapatkan dari pengalaman berat itu? Apa yang kita dapatkan? Apa? Pengetahuan baru atau pengalaman baru. Kayak saya kemarin mau ke Bandung, Bapak Ibu, udah asing-asing dari sini, mau lewat PSD katanya kayak mungkin di sini macet, ternyata di sana lebih macet. Lebih macet. Kenapa? Karena pas masuk jalan tol, di situ kan langganan banjir, sedikit. 600 di kilometer 60 atau berapa? Udah selesai nih, kita udah dipersilakan maju. Udah asing-asing maju, ternyata diarahkan ke Kunciran. Nah, di Tangerang itu kan hanya ada daerah yang kita kalau kita berangkat dari Gondrong sampai di Kuncir kan. Ada ya bangga. Jadi pernah katanya kalau naik angkot saya nyampe Gondrong. Habis itu Kunciran. Jadi saya udah dikasih alhamdulillah udah dibuka jalannya. Udah masuk malah dialihkan ke Kunciran. Aduh ini jalan tahu saya nggak pernah tahu ini saya jarang ke kota nggak tahu. Akhirnya kita diarahkan ke ini Medan ke Jeruk ke arah Pomang terus saja sampai ke Jakarta. Wah saya dari ini ternyata hikmahnya tur gratis saya. Karena biasanya kalau saya pulang ke Bandung, Depok langsung Bandung, Depok ke BSD langsung Bandung. Ini disuruh muter-muter dulu, tapi ternyata wah hikmahnya luar biasa. Bisa menikmati lampu indah malam Sabtu di kota Jakarta. Lihat itu bagus segala macam. Ibu Setiawan itu nyuruh saya kenal kota Jakarta. Karena saya paling malas kota Jakarta. Ternyata itu hikmahnya gitu. Hikmahnya seperti itu. Kita enjoy saja. Karena pasti ada perolehan, ada pengetahuan yang kita peroleh. Selanjutnya adalah orang yang pintar itu overconfident. Sementara orang bijaksana dia memahami kekurangan dirinya sendiri. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dan membanggakan. Nah ini ada sebuah kata yang sangat menyayat hati bagi kita ya kalau kita perhatikan. Jadi nasihat si Abdul Qadir Jilani ini ada dalam kitab Nashihul Ibad karangan Imam An-Nawawi ulama Banten kita ya. Jadi Imam Abdul Qadir Jilani pernah mengatakan seperti kita perhatikan ya kita insya Allah kita ini menyertakan kita semua. Kata saya Abdul Qadir Jilani, jika kamu bertemu salah seorang maka pandanglah bahwa dia memiliki keutamaan dibandingkan dirimu dan tanamkanlah dalam hatimu katakan bahwa bisa jadi menurut Allah dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan diriku sendiri. Jadi kalau kita bertemu dengan orang asing, jangan pernah merasa bahwa diri kita itu lebih baik. Kemudian, jika melihat orang yang lebih muda, maka katakanlah bahwa dia belum melakukan dosa kepada Allah, sementara saya telah melakukan dosa kepadanya. Maka tidak dapat dibantah lagi bahwa dia lebih baik daripada saya. Selalu seperti itu. Jika melihat orang yang lebih tua umurnya, maka katakan bahwa dia telah lebih dahulu banyak beribadah kepada Allah dibandingkan diri saya. Jadi selalu orang itu lebih baik daripada diri kita.
Jika melihat orang alim, maka katakanlah bahwa dia telah berkontribusi dengan ilmunya, sedang saya belum mampu melakukannya, dan dia mendapatkan apa yang belum saya capai, dan mengetahui apa yang tidak saya ketahui, dan dia mengamalkan dari ilmunya. Dan ini yang terakhir, Bu. Siapa yang punya pengalaman seperti ini? Karena kita pernah ngalamin ini. Sekarang kita mari koreksi masing-masing. Jika melihat orang bodoh, maka katakanlah bahwa dia melakukan dosa kepada Allah karena kebodohannya. Sementara saya melakukan dosa dalam keadaan sadar. Saya tidak tahu bagaimana kelak saya berakhir atau bagaimana dia berakhir. Dan yang terakhir yang paling menyentakkan, jika melihat orang kafir, maka katakan saya tidak tahu barangkali ia masuk Islam dan berakhir dengan amal yang baik, dan barangkali saya jadi kafir dan berakhir dengan amalan yang Nah, ini yang paling menyentakkan dua yang terakhir itu, guys. Jadi kadang-kadang kita ya ini yang paling akhir ini beda yang suka kita suka padiri kafiran itu begitu, padahal kalau Allah sudah menakdirkan dia bisa dalam hitungan detik menjadi lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini definisi terakhir. Orang pintar sulit ikhlas terhadap apa yang hilang dari dirinya. Jadi tadi itu pengennya aman gitu. Sementara orang bijaksana dia bisa ikhlas terhadap apa yang telah ditakdirkan hilang dari dirinya. Kenapa harus ikhlas Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan? Perhatikan video berikutnya. Kenapa kita harus ikhlas? Perhatikan. Saya pernah seminar dan juga ditanya kenapa umat Islam menyarankan ikhlas zaman dua. Ikhlas adalah logika tertinggi. Logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir oke, jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin, dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Karena yang kerja saya, kamu pakai apa? Kerja pakai tangan kakimu, dia bikin juga. Semua itu ciptaan Allah. Bisa melakukan juga ciptaannya. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik? Makanya sama-sama ngaji Quran, orang alim yang prestasinya tinggi, dia akan baca wanita itu bisa mawati waktu semua ini. Dia akhirnya bisa melakukan inama mungkin diwajib lalu itu jazaa walas. Yang iman itu atas jura kepengen dua atas jura kepengen atama dulu. Jadi kan ikhlas itu adalah logika tertinggi umat manusia. Karena apa yang kita dapatkan, bahkan apa yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan? Betul ya? Nah, terakhir. Masih ada. Vietnam ya? Nah, apa ya? Saya mau ngasih tes ulangan nih. Ada tesnya ini. Ini pulpennya balikin lagi Bu ya, tapi kertasnya nanti dibawa ke rumah masing-masing, kasih ke Smoti sama istrinya ya. Yang nilainya bagus dan terpres, bawa mik masjid. Bawa mik masjid. Sampai aja Bu ya, belum jam 6 ya. Ada tesnya. Baru kali ini gaji ada tesnya. Yang dikasih anak-anak jangan pakai punya nyampe. Belum yang dewasa saja. Terus mereka nilainya nih. Ada yang kamu dites. Tenang, bukan tes apa-apa ya. Ya, jangan dulu diisi, bareng-bareng ya. Jangan dulu diisi. Kita bareng-bareng namanya. Kalau namanya kalau lulus langsung jadi direktur. Ya. Lari belum lari. Lari belum. Ya, itu nama dan lain sebagainya baikkan aja dulu ya. Nama itu lewat aja dulu. Oke, sekarang kita jangan dulu isi Pak. Kita baca dulu. Pilih salah satu jawaban dari 1 sampai dengan 5 yang menurut Bapak Ibu paling sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Ya,
Keterangan itu harus paling sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. 1 itu artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu. Saya senang melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ini sesuaikan dengan keadaan ibu. Kalau ibu merasa ini, wah cocok banget dengan saya, berarti pilih nomor berapa Bu? Nomor 5 sangat setuju. Kalau kata ibu, nggak cocok nomor 1 atau nomor 2. Kalau kita katakan kadang-kadang itu pilihnya netral. Oke, silakan nomor 1 pilih jawaban yang menurut Bapak Ibu cocok. Silakan dilingkari. Kemudian angka yang dilingkarinya simpan di kolom sebelahnya. Misalnya Ibu pilih angka 4, simpan angka 4 di pinggirnya. Sudah? Sudah. Belum. Ya, pilih ya. Atau bisa Pak? Bukannya bisa? Ada? Nyata nggak bukan? Nggak usah ganti Pak. Ada ya? Kita masuk ke nomor 2. Nah, ini coba kita renungkan masing-masing. Saya mengalami masa-masa sulit dalam menjalin pertemanan. Jadi kita itu termasuk orang yang kalau dalam menjalin pertemanan itu selalu aja ada masalah. Masalahnya bisa dari kita atau dari orang lain. Nomor 2 ini, saya mengalami masa-masa sulit dalam menjalin pertemanan. Nomor 2 ini. Kalau setuju jawab 5, sangat setuju jawab 5, setuju jawab 4. Kalau kadang-kadang netral, kalau tidak setuju jawab 1 atau 2. Lingkari ya, silakan. Lingkari, kemudian angkanya pindahkan ke kolom sebelahnya. Nomor 3. Penting bagi saya untuk memahami arti dan akibat dari tindakan saya. Jadi bagi saya sangat penting banget memahami arti dari perbuatan saya. Ya, pilih jawabannya. Silakan yang sesuai. Selanjutnya nomor 4. Saya tidak bisa menyaring emosi negatif saya. Pilih antara 1 sampai 5. Mana yang paling cocok dengan Bapak Ibu? Kemudian nomor 5, saya cenderung menunda-nunda untuk mengambil keputusan selama mungkin. Pilih 1 sampai 5. Yang terakhir, orang lain sering meminta bantuan saya menyampaikan untuk memecahkan masalah mereka. Nah, kira-kira kita sering diminta untuk memecahkan masalah mereka, atau kita malah ya sering meminta bantuan orang lain untuk memecahkan masalah kita. Sudah ya? Jawabannya itu angka jawabannya dipindahin ke kolom yang ini yang sebelahnya ini. Jadi misalnya kalau Ibu pilih 4, tulis angka 4 di sini. Jelas ya? Kalau Ibu pilih 5, simpan di sebelahnya. Sudah semua? Kalau kedawat tambahin soal gitu. Kertasnya boleh bawa pulang, tempel di lemari. Tapi pulpennya balikin ya. Pulpennya balikin, kertasnya silakan tempel. Sudah, kalau sudah, ikuti instruksi berikut Bapak Ibu sekalian. Jumlahkan total nilai 1 sampai dengan 6. Tadi kan sudah dipindah ke kolomnya kan? Ya, jumlahkan. Kita dapat total nilai nomor 1 sampai dengan 6. Dijumlahkan silakan. Kemudian jumlahkan juga pertanyaan angka pada pertanyaan nomor 2, nomor 4 dan 5. Lingkari nomor 2, nomor 4 dan 5, kemudian jumlahkan juga. Kan ada di bawahnya kan? Diisi kolomnya. Sudah? Nah, kalau sudah, kurangi nilai A dikurangi nilai B. Berapa nilainya? Salah, nilainya bagus-bagus ya. Terus ada keterangan. Kemudian baca keterangan di bawah. Saya adalah orang yang belum bijaksana kalau nilainya di bawah 8.
Dan saya orang yang sudah cukup bijaksana kalau nilainya 10 sampai 30. Insya Allah Pak Gunawan bijaksana ya, karena sebelum berangkat ngasih itu ke istrinya. Cerita saya dibalikin atau? Bawa pulang Pak, kalau balikin nanti saya tahu semuanya. Alhamdulillah ya. Nah kita main salah karena rajin ngaji, rajin merenung ya. Standar kita masih dalam standar yang bagus ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu Gunawan mana hasilnya? Serahkan ke Pak Gunawan nanti ya. Maka aku panggil aja ya. Ya, ya. Nah, Ibu Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya bentuk sederhana dari pertanyaan yang lebih rumit. Nah, pertanyaan yang lebih rumitnya silakan Bapak Ibu cek di alamat website berikut ini. Ini ada lebih dari 20 pertanyaan sebetulnya. Cuma kita kan disimplifikasi cuma 6 pertanyaan. Jadi mungkin banyak salahnya. Contoh ini ada 20 pertanyaan yang bisa kita isi. Nah di situ ini bukan sembarangan karena ini hasil penelitian dari para ahli psikologi. Para ahli psikologi. Nah, cuma yang versi kita itu tadi yang sudah di-tes. Sudah di-tes. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau nilainya di atas 10. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kalau waktunya banyak sekali ya yang tersita. Intinya yang menjadi concern saya, mohon perhatian sebentar, yang menjadi concern saya gini Bu. Kita ini kan selalu bangga dengan agama kita, betul? Betul kan? Dan Ibu setuju kalau agama kita itu agama yang mulia, banyak nilai yang positif, betul? Tetapi mengapa dalam konteks kebijaksanaan pun malah kita lebih tertinggal dari mereka yang namanya, mereka yang tidak beriman, yang tidak beragama. Karena kita kurang menggali agama kita, kurang menggali nilai-nilai agama kita. Ini penilaian ini munculnya dari orang-orang sekuler, dari orang-orang non-muslim, nilai-nilai seperti ini. Kenapa mereka jauh lebih maju dari kita? Karena kita tidak mau menggali nilai agama kita. Yang tadi itu kita kadang-kadang hanya melihat tekstualnya, tidak memahami konteks tekstualnya. Kata Gus Baha sekali lagi katanya, maaf ya saya kebanyakan referensinya ini beliau. Nah kata beliau katanya begini, dalam satu kisah-kisah Al-Quran pun kadang-kadang kita hanya bercerita, tidak bisa mengambil hikmahnya, tidak bisa mengambil maknanya. Begitu juga dalam kejadian kesehari-hari, ketika ada masalah, ambil hikmahnya, renungkan maknanya. Jadi jangan dapat emosinya saja, jangan dapat marahnya saja, tetapi maknanya yang kita bawa. Ingat dengan lagunya Madani. Tahu lagunya Madani? Ada makna tergali dalam apa? Ada makna tergali dalam ada makna tergali dari sini, dari pertentangan yang terjadi. Nah itu yang perlu kita catat. Kita akan bangga jadi orang-orang maju kalau kita tidak bisa mengambil hikmah dari semua pertentangan, dari semua konflik, dari semua perbedaan. Kalau kita masih di situ-situ saja, kalah kita sama orang-orang yang sudah maju. Ingat kata-kata terakhir, try to live together. Ingat kalau kita ini harus hidup bisa bersama-sama dengan saling mencintai dan saling. Nah, demikian mohon maaf ya bila waktunya tersita banyak bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.